Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة حي على الفلاح. Allah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari wa nu'minu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayuhal muslimun hafizakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib.
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin ayat yang ke-12 yang sering kita lantunkan, sering diucapkan oleh lisan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 12 yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan yang sudah mati, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan kami simpan dalam catatan induk yang nyata. Para ulama menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati dari makhluknya, terlebih-lebih manusia. Dan saat dibangkitkan itu, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat secara rapi segala sesuatu yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Dan catatan itu terkumpul dalam lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, dengan catatan yang rapi, lengkap, tersusun, tidak ada luput sedikit pun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas bahwasanya pada masa itu Masjid Nabawi adalah epicentrum ibadah kaum muslimin di Madinah. Adapun rumah-rumah para Ansor ada yang berjauhan jaraknya dari masjid. Mereka mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin pindah supaya rumahnya lebih dekat dengan masjid, mereka lebih cepat sampai ke Masjid Nabawi. Turunlah ayat surat Yasin ayat 12 tadi yang menyebutkan bahwa setiap langkah-langkah kaki mereka tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kaki mereka melangkah menuju masjid, semakin banyak pula pahala yang tercatat untuk mereka itu. Lalu mereka mengatakan, nasbutu fi buyutina. Kalau begitu kami tetap tinggal di rumah kami masing-masing. Dalam riwayat yang lain, para lelaki sahabat Nabi yang berasal dari Banu Salamah atau Banu Salimah yang mengeluhkan jarak rumah mereka dengan masjid. Lalu turunlah ayat tersebut. Rasul SAW bersabda kepada mereka, Alaikum manazilakum tuktabu atharukum. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian, jejak kaki kalian itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penafsiran yang pertama, bahwa setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu jarak antara masjid dengan rumah kita cukup jauh, tetapi hal itu tidak menghalangi kita untuk mendatangi rumahnya, sholat berjamaah di sana, atau menghadiri majelis ilmu yang ada di dalamnya. Maka setiap langkah-langkah kita itu tercatat, tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sebaliknya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bahwa yang tercatat itu bukan hanya sisi baiknya saja, sisi buruknya pun ketika kaki kita ini kita gunakan melangkah untuk atau menuju tempat yang buruk, niatan yang jelek, maka langkah kaki kita itu juga tercatat sebagai langkah-langkah penuh dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman yang pertama menurut para ulama, bahwa kesadaran ataupun amaliyah yang sifatnya personal itu untuk kebaikan ataupun untuk keburukan, masing-masing kita akan memperoleh balasan berupa pahala ataupun dosa dari usaha kita sendiri. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami catat untuk mereka apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak mereka adalah jejak-jejak kebaikan yang diikuti oleh orang lain, atau jejak-jejak kebaikan yang kita inisiasi lalu diinisiasi oleh kita dan diikuti oleh banyak orang, meskipun inisiatornya itu telah meninggal dunia. Hal ini kita kenal dengan istilah amal jariyah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Siapa yang mengajak berbuat baik, menginisiasi berbuat kebaikan, sunnah hasanah, maka yang menginisiatornya itu memperoleh pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti inisiatifnya setelah dia, tanpa berkurang sedikit pun pahalanya itu. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha min ba'diha la yanqusu min auzarihim syai'. Siapa yang menginisiasi keburukan, maka atasnya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikuti dia setelahnya, tanpa berkurang dosa mereka sedikit pun. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jejak-jejak kebaikan yang kita inisiatif, yang kita memberikan inspirasi kepada orang lain, entah itu berupa bangunan masjid, madrasah, diniyah, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, dan apapun itu, inisiatornya dan orang-orang yang memiliki saham di dalamnya, tersimpan rapi jejak-jejak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan disia-siakan sedikit pun. Sebaliknya, kejahatan, keburukan, fasilitas-fasilitas maksiat yang dibuat lalu digunakan, diramaikan oleh orang banyak, maka orang yang membuatnya itu memperoleh dosa, dan dia pun memikul dosa orang-orang yang turut meramaikan atas usaha yang dia bangun itu. Na'udzubillahi min zalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihan ada pada kita semua. Apakah kita menyisakan jejak-jejak kebaikan untuk diri kita, untuk amal jariyah kita, atau kita menyisakan jejak-jejak keburukan berupa dosa yang terus mengalir, yang berakibat fatal bagi diri kita, bagi keselamatan kita di akhirat kelak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam kebaikan, mengangkat derajat kita, mencatatkan kebaikan-kebaikan pada setiap jejak langkah kita, dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang mengajak berbuat kebaikan, membuka jalan kebaikan, menginisiasi jalan-jalan orang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala
حبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka li syarri ma 'indana wahfadna min jami'il afati wal ahad innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.